Halo, apa kabar Indonesia? Mari kita dengarkan dan saksikan sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara yang disingkat PJBN. Tonton cuplikannya sampai selesai pemirsa. Sejarah Paguron Jalak Banten, Banten sebelum Islam. Pada era sebelum Islam, Banten yang berbentuk kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Pucuk Umun, dan mempunyai patih yang sangat tangguh dan dikenal dengan nama Ajarjo dan Ajarju. Agama yang dianut pada masa itu adalah ajaran kepercayaan atau animisme Sunda Wiwitan atau ajaran Sunda Kelapa. Secara geografis, kerajaan Banten sebelum Islam terletak di daerah Bayah Malingping, berbatasan dengan daerah Bayah dan Pelabuhan Ratu Sukabumi dan berbatasan dengan daerah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran yang kala itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Situs kerajaan Banten pra-Islam terletak di daerah Sentu Banten Girang Kota Serang, sekarang, dengan nama Padepokan Wahanten Girang. Di tempat ini biasa dilakukan seba, bertemu, dan bermusyawarah baik antara raja dan patihnya maupun dengan balat-balatnya untuk memantau situasi dan kondisi wilayah kerajaan Banten. Namun, kerajaan Banten pra-Islam secara misterius hilang tanpa bekas dan berubah menjadi kerajaan alam gaib, dan hal yang serupa pula terjadi pada kerajaan Pajajaran. Hal ini terjadi setelah Islam masuk ke wilayah Banten. Secara umum, kerajaan Banten yang mayoritas penduduknya menganut ajaran kepercayaan animisme Sunda Wiwitan, Sunda Kelapa. Pada masa yang sama rupanya di sebuah dusun kecil yang bernama Joglo, Terumbu secara geografis berada di tengah laut yang berbentuk pulau, atau terumbu karang, yang pada saat itu penduduknya hanya ada tujuh kepala keluarga, telah menganut ajaran Islam dan mempunyai seorang kepala dusun bernama Kiai Syekh Abdul Kahfi yang berasal dari Baghdad, Irak, yang dikala itu masih dalam kekuasaan Mekah. Di dusun Joglo, Terumbu tersebut, Kiai Syekh Abdul Kahfi mempunyai 9 orang murid yang datang dari berbagai daerah. Beliau mengajarkan ilmu torekat Kholidiyah dan ilmu ketangkasan bela diri jurus wahyu takwa. Ketika Sultan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon, cucu dari Prabu Siliwangi, datang ke tanah Banten, tahun 1425 sampai tahun 1448 adalah sebagai hubungan diplomatik dan penjajakan situasi, kondisi tanah Banten, dan sama sekali bukan sebagai penyebar agama Islam. Setelah mempelajari dan mengetahui situasi dan kondisi tanah Banten, Sultan Syarif Hidayatullah kembali ke Kesultanan Gunung Jati Cirebon. Selanjutnya menugaskan putranya bernama Sabak Kingking, kelak bergelar Maulana Hasanuddin, untuk datang ke tanah Banten dengan pengawal yang mempunyai kesaktian yaitu bernama Kiai Syekh Abdul Fattah dan beliau berasal dari Baghdad, Irak. Setibanya Pangeran Sabak Kingking ke tanah Banten bersama pengawalnya singgah terlebih dahulu dan menghadap kepada Syekh Abdul Kahfi di dusun Joglo, Terumbu yang pada waktu itu adalah sebagai ulama besar di tanah Banten untuk meminta petunjuk dan nasihatnya. Misi Pangeran Sabak Kingking adalah untuk mengislamkan Raja Banten Pucuk Umun dan para pengawalnya yaitu Ajarjo dan Ajarju. Dengan mengeluarkan jurus kesaktiannya, Pangeran Sabak Kingking dapat menaklukkan Ajarjo dan Ajarju untuk masuk Islam tunggal. Penobatan kedua pengawal Raja Banten tersebut dilakukan di tengah segara Selat Sunda dengan menggunakan perahu jukung. Dalam proses pengucapan dua kalimat syahadat tersebut, Ajarjo dan Ajarju meminta kepada Pangeran Sabak Kingking untuk mengeluarkan jurus saktinya, yaitu memancing ikan di segara Selat Sunda dalam waktu sekejap ke dalam perahu jukung agar penuh dengan ikan. Dengan bahasa kalimat kun fayakun, kemudian Pangeran Sabak Kingking berhasil mengisi perahu jukung dengan ikan-ikan laut segara Selat Sunda. Kemudian Ajarjo dan Ajarju langsung masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Pangeran Sabak Kingking. Setelah kedua patih kerajaan Banten tersebut masuk Islam, kini Raja Banten Pucuk Umun dikejar oleh Pangeran Sabak Kingking untuk diislamkan, dan Ki Mas Jong serta Ki Mas Ju mendapat tugas untuk datang ke Padepokan Banten Girang dengan maksud agar tidak dicurigai oleh Raja Pucuk Umun. Namun Raja Pucuk Umun yang memiliki kemampuan Weru Sadurung Winara, mengetahui bahwa kedatangan Ki Mas Jong dan Ki Mas Ju adalah membawa misi dari Pangeran Sabak Kingking untuk mengislamkannya. Kemudian sebelum kedua patihnya tiba di Padepokan Banten Girang, Raja Pucuk Umun beserta balat-balatnya telah pergi bersembunyi di atas Gunung Pulosari di daerah Menes Pandeglang.
Pangeran Sabak Kingking, Maulana Hasanuddin, mendengar dan mengetahui bahwa Pucuk Umun beserta balat-balatnya telah meninggalkan Padepokan Banten Girang, maka Pangeran Sabak Kingking mengejarnya dan datang ke Gunung Pulosari untuk bertemu dengan Raja Banten Pucuk Umun. Akhirnya terjadilah diplomasi dan argumentasi yang cukup sengit, alot serta ulet. Perdebatan tersebut akhirnya diakhiri dengan adu kesaktian. Kemudian Raja Banten Pucuk Umun berkata, "Aing tedaek nyerah, tedaek eleng, saacana ngadi ilmu lajeng aing. Saya tidak akan menyerah, tidak akan mengalah, sebelum mengadu ilmu kesaktian dengan saya." Begitulah Raja Pucuk Umun sesumbar kepada Pangeran Sabak Kingking yang kemudian menjawab sesumbar Raja Pucuk Umun dengan dialek bahasa Jawa Bantennya dengan lantang. "Ayu saiki enu tempate. Ni laut ni awang-awang, ni daratan, tiga cangcang serengenane telungina telunggung. Ayo sekarang di mana tempatnya? Di laut, di atas mega, di daratan. Saya ikat mataharinya 3 hari 3 malam." Kesepakatan untuk mengadu ilmu kesaktian tersebut kemudian dilangsungkan di bumi Allah, bertempat di daerah Tegal Papah Labuan, arah menuju Panimbang, yang sekarang bagian Kabupaten Pandeglang, Banten. Seluruh balat-balat Raja Banten Pucuk Umun dikumpulkan untuk menyaksikan, begitu pula balat-balat Pangeran Sabak Kingking, dan di antara balat-balat Pangeran Sabak Kingking, terdapat pula seorang pendekar ksatria bernama Kiai Syekh Soleh dari Gunung Santri Bojonegara yang bersedia dijadikan senjata pamungkas untuk mengalahkan ilmu kesaktian Raja Banten Pucuk Umun. Raja Banten Pucuk Umun mengeluarkan ayam jago yang tercipta dari besi tua pulasani dengan suara berkokok 3 kali. Sedangkan Pangeran Sabak Kingking mengeluarkan ilmu kesaktiannya dengan menjadikan Kiai Syekh Soleh sebagai ayam jago merah putih, jalak Banten yang tercipta dari 2 nur buat. Pertarungan kedua ayam jago tersebut sangat sengit sehingga memakan waktu selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya ayam jago jalak Pucuk Umun berhasil digebrak dan dikalahkan oleh ayam jago merah putih, jalak Banten. Ayam jago jalak Pucuk Umun tubuhnya hancur berantakan sampai terpental jatuh di lautan selatan ujung kulon, berbatasan dengan laut selatan Pelabuhan Ratu yaitu di sekitar daerah Gentar Bumi Cisolok. Raja Banten Pucuk Umun menerima kekalahannya dan bersedia untuk masuk Islam, namun bukan di daerah Banten. Yang diminta adalah masuk Islam di Mekah di hadapan makam Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwaroh dengan Islam tunggal pertama. Dalam proses pengislaman tersebut, dikabarkan bahwa menggunakan sutra Kamanden milik ayahanda Pangeran Sabak Kingking, Syarif Hidayatullah, untuk menjemput Raja Banten Pucuk Umun yang juga memohon kepada Pangeran Sabak Kingking untuk tidak mengganggu balat-balatnya yang berjumlah 40 orang, kemudian dikenal dan disebut sebagai masyarakat Baduy, agar tetap hidup di daerah pedalaman yang luasnya kurang lebih 600 hektar dan dibiarkan menganut ajaran kepercayaan animisme Sunda Wiwitan, Sunda Kelapa. Apabila lebih dari 40 orang, maka diperbolehkan selebihnya tersebut masuk Islam. Setelah Raja Banten Pucuk Umun masuk Islam, beliau tidak lagi memimpin masyarakat Banten dengan kepercayaan animismenya, dan kemudian tinggal untuk selama-lamanya di tanah Mekah, tepatnya di Madinatul Munawwaroh dengan berganti nama Syekh Ahmad Badawi, sehingga ada pepatah masyarakat Baduy, "Rawayan, aing mah tawasa, saya tidak puasa, karena mereka sudah tidak lagi mempunyai raja, pemimpin." Seni budaya Banten. Setelah masyarakat Banten tidak mempunyai lagi raja, pemimpin, masyarakat Banten kemudian dikumpulkan kolektif secara terus-menerus dan bertahap serta diajak bersama-sama untuk masuk Islam yang dipimpin oleh Ki Mas Dong dan Ki Mas Du. Dengan menggunakan sarana seni budaya Banten, acara penobatan serta pengislaman masyarakat Banten langsung dipimpin oleh Pangeran Sabak Kingking, Maulana Hasanuddin. Dalam upaya mengumpulkan masyarakat Banten, adapun seni dan budaya Banten yang digunakan sebagai media adalah debus almadat, toya sarung gayung, gaplek, pencak silat, gendang patintung, terbang gede, terbang budat, angklung gunung, ujungan, ganjuran, beduk lojor, beduk gonggong, dan lain-lain. Banten setelah Islam, pada pertengahan abad ke-16 di mana masyarakat Banten telah menganut ajaran Islam, Pangeran Sabak Kingking memisahkan kewalian dari tangan kekuasaan ayahandanya, Sultan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Banten kemudian ditentukan menjadi Kesultanan Banten yang tata kepemimpinannya langsung dipegang oleh Pangeran Sabak Kingking dengan bergelar Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan yang pertama pada tahun 1525 Masehi.
Kemudian Islam berkembang dengan pesatnya di tanah Banten dan Sultan Maulana Hasanuddin membangun keraton Kesultanan Banten di wilayah Kasunyatan, Kasemen dan sarana-sarana lainnya. Pendidikan keagamaan terus ditingkatkan dari dusun ke dusun. Guru-guru ngaji bersatu untuk mengajar masyarakat yang belum bisa mengaji, sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, tertib, damai dan bersatu. Dari Keraton Kesultanan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin mendapat informasi bahwa di daerah pesisir Selat Sunda yaitu pesisir Anyar Lor sampai dengan pesisir Carita, penduduknya masih banyak yang menganut dan memeluk ajaran kepercayaan animisme Sunda Wiwitan. Atas dasar laporan dan kajian yang dapat dibenarkan, maka Sultan Maulana Hasanuddin selaku Sultan Banten mengundang Pangeran Raden Inten dari Lampung untuk datang ke Keraton Kesultanan Banten, di mana Lampung pada waktu itu termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Komunikasi, konsultasi dan koordinasi yang dilakukan antara Sultan Banten dan Pangeran Lampung dengan kesimpulan, Pangeran Raden Inten selaku Pangeran Lampung dengan balat-balatnya sebanyak 40 orang ditugaskan untuk mengislamkan masyarakat pesisir Selat Sunda yang masih menganut ajaran kepercayaan animisme Sunda Wiwitan. Selanjutnya, setelah berhasil mengislamkan masyarakat pesisir Selat Sunda, Anyar Lor sampai Carita, Pangeran Raden Inten beserta balat-balatnya diberikan hadiah sebuah pulau yang bernama Pulau Sanghyang dengan luas sekitar 700 hektar. Hadiah tersebut diberikan atas jasa Pangeran Raden Inten dan balat-balatnya beserta anak cucunya untuk tinggal di tanah Banten. Sekarang telah berkembang dan telah mempunyai suatu desa yang bernama Cikoneng. Penutup. Demikianlah sekilas paparan sejarah Banten agar dapat dijadikan suri tauladan bagi seluruh masyarakat Banten, khususnya untuk keluarga besar Paguron Jalak Banten dan Pondok Pesantren Al-Bantani, agar dapat menemukan kembali jati diri kebantenan dan menjalakan diri serta menerapkannya dalam kehidupan. Jalankan aturan lelakon amanah Karuhun Banten. Silsilah Kepemimpinan Kesultanan Banten. 1. Tahun-tahun 1525 sampai tahun 1570 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten. Beliau adalah putra keempat Sultan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. 2. Tahun-tahun 1570 sampai tahun 1580 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf, sebagai Sultan Banten kedua. Beliau adalah putra Sultan Maulana Hasanuddin yang kedua. 3. Tahun-tahun 1580 sampai tahun 1596 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Ratu Banten sebagai Sultan Banten ketiga. Beliau adalah putra Sultan Maulana Yusuf yang ke-14. 4. Tahun-tahun 1596 sampai tahun 1640 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Kenari sebagai Sultan Banten keempat. Beliau adalah putra Sultan Muhammad Ratu Banten yang pertama. 5. Tahun-tahun 1640 sampai tahun 1651 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Abdul Ma'ali Ahmad sebagai Sultan Banten ke. Beliau adalah putra Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Kenari yang pertama. 6. Tahun-tahun 1651 sampai tahun 1672 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa Abdul Fatih Abdul Fattah sebagai Sultan Banten ke-6. Beliau adalah putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad yang pertama. 7. Tahun-tahun 1672 sampai tahun 1687 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Haji Abu Nasor Abdul Qohar Nasiruddin sebagai Sultan Banten ke-7. Beliau adalah putra Sultan Agung Tirtayasa yang pertama. 8. Tahun-tahun 1687 sampai tahun 1690 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Fadal Muhammad Yahya sebagai Sultan Banten ke-8. Beliau putra Sultan Haji Abu Nasor Abdul Qohar Nasiruddin yang pertama. 9. Tahun-tahun 1690 sampai tahun 1733 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Mahasir Zainal Abidin sebagai Sultan Banten ke-9. Beliau adalah putra Sultan Haji Abu Nasor Abdul Qohar Nasiruddin yang kedua. 10. Tahun-tahun 1733 sampai tahun 1750 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Sifa Zainal Arifin sebagai Sultan Banten X. Beliau adalah putra Sultan Mahasir Zainal Abidin yang pertama. 11.
tahun-tahun 1750 sampai tahun 1752 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Syarifuddin Ratu Wakil sebagai Sultan Banten ke-11. Beliau anak menantunya Sultan Muhammad Sifah Zainal Abidin. 12. Tahun-tahun 1752 sampai tahun 1753 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Wasi Zainal Alimin sebagai Sultan Banten ke-12. Beliau adalah putra Sultan Mahasir Zainal Abidin yang kedua. 13. Tahun-tahun 1753 sampai tahun 1773 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Arif Zainal Asikin sebagai Sultan Banten ke-13. Beliau putra Sultan Muhammad Sifah Zainal Arifin yang pertama. 14. Tahun-tahun 1773 sampai tahun 1799 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Abdul Mafakir Muhammad Aliuddin sebagai Sultan Banten ke-14. Beliau putra Sultan Muhammad Arif Zainal Asikin yang pertama. 15. Tahun-tahun 1799 sampai tahun 1801 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Muhyiddin Zainal Solihin sebagai Sultan Banten ke-15. Beliau putra Sultan Muhammad Arif Zainal Asikin yang kedua. 16. Tahun-tahun 1801 sampai tahun 1802 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Ishak Mutakin sebagai Sultan Banten ke-16. Beliau putra Sultan Abdul Mafakir Muhammad Aliuddin yang pertama. 17. Tahun-tahun 1802 sampai tahun 1803 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Pangeran Nata Aulia sebagai Sultan Banten ke-17. 18. Tahun-tahun 1803 sampai tahun 1808 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Aliuddin sebagai Sultan Banten ke-18. Beliau putra Sultan Abdul Mafakir Muhammad Aliuddin yang kedua. 19. Tahun-tahun 1808 sampai tahun 1809 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Wakil Pangeran Suramenggala sebagai Sultan Banten ke-19. 20. Tahun-tahun 1809 sampai tahun 1813 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Syafiuddin sebagai Sultan Banten ke-20. 21. Tahun-tahun 1813 sampai tahun 1820 M. Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Muhammad Rofiuddin sebagai Sultan Banten ke-21. Sultan Banten ke-21, Sultan Muhammad Rofiuddin, meninggalkan tanah Banten sekitar tahun 1820 M. Kepergiannya sangat misterius tanpa pesan dan kesan kepada masyarakat Banten. Belakangan ini sekitar 17 tahun yang lalu, Sultan Muhammad Rofiuddin meninggal dunia di Surabaya. Dari tahun 1820 M, atau selama 190 tahun, tahta kepemimpinan Kesultanan Banten sampai sekarang, tahun 2011, belum ada yang meneruskan. Serang, Desember tahun 2010. Penanggung jawab sejarah Banten, Dr. Kiai Haji T.B. Sangadiah, Ma. Pengasuh Pondok Pesantren, Ketua Umum Paguron Jalak Banten, TTKDH dan Gaung Banten.